아화 유리와 일반 유리로 되어 있습니다. Halo guys, kembali lagi di Balad Studio. Di video kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita dari sebuah drama Korea yang berjudul Squid Game. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru dari Balad Studio. Para panitia tengah sibuk memindahkan mayat-mayat peserta yang gagal di game kelereng. Sedangkan para peserta yang lolos langsung kembali ke ruang istirahat. Namun mereka kaget melihat Miryong yang masih hidup tanpa harus mengikuti game. Di tempat lain, frontman masih sangat khawatir dengan penyusup yang masih belum ditemukan. Padahal para tamu VIP akan segera datang untuk berkunjung. Frontman kembali mengingatkan para panitia agar tetap waspada dan terus mencari penyusup tersebut. Keesokan harinya, para tamu VIP yang juga menggunakan topeng untuk merahasiakan identitasnya mulai berdatangan dan disambut oleh frontman. Nampaknya frontman mewakili tuan rumah yang sedang ada urusan lain. Frontman menjamu para tamu VIP yang merupakan investor untuk mendanai seluruh kegiatan di sana. Mereka datang untuk menyaksikan para peserta bermain secara langsung. Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk menyamar sebagai pelayan agar ia bisa lebih dekat dengan para tamu VIP sekaligus merekam mereka untuk dijadikan bukti. Tak lama kemudian game 5 pun siap untuk dimulai. Sesaat sebelum dimulai, para peserta diminta untuk memilih salah satu rompi yang telah diberi nomor dari 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan urutan bermain pada game kali ini. Peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah yang dianggap paling aman. Ji-hoon masih kebingungan dalam memilih rompi, hingga akhirnya hanya menyisakan nomor 1 dan 16 saja. Awalnya Ji-hoon akan memilih nomor 1, tapi peserta lain memohon kepadanya karena ia terlalu takut untuk menjadi urutan terakhir. Akhirnya Ji-hoon mengalah dan mengambil nomor 16. Setelah memilih nomor, mereka dihadapkan pada sebuah jembatan kaca. Mereka harus melintasi jembatan kaca tersebut dalam waktu 15 menit sesuai dengan urutan yang telah dipilih. Panitia menjelaskan bahwa jembatan tersebut terbuat dari 2 jenis kaca rapuh dan solid. Artinya, jika salah melangkah, mereka akan langsung jatuh dan tewas. Lalu, game kelima pun dimulai. Satu persatu para peserta mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan tersebut. Tak sedikit dari mereka yang salah memilih pijakan dan terjatuh begitu saja. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun menjadi terburu-buru dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka. Hingga akhirnya Doksu menjadi peserta yang berada di paling depan. Tentu saja tidak ada yang berani untuk melawannya, apalagi mendorongnya. Doksu bersikeras bahwa ia akan tetap di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos di game tersebut. Miryong yang kesal langsung melompat ke arah Doksu dan memegang erat tubuhnya. Lalu ia mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah banyak peserta yang jatuh dan tewas, kini hanya tersisa 4 peserta saja. Peserta yang paling depan ternyata pernah bekerja di pabrik kaca, sehingga ia dapat membedakan antara kaca rapuh dan solid. Dengan kemampuannya itu, ia pun berhasil membawa Sang-woo, Si-byuk, dan Ji-hoon yang berada di belakangnya dengan selamat. Namun, saat tersisa 1 langkah lagi, frontman mulai mematikan lampu agar mereka kesulitan untuk membedakannya. Hal itu pun membuat peserta tersebut menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Kemudian Sang-woo menunjukkan sifat aslinya. Tanpa ragu ia mendorong peserta tersebut. Padahal berkat peserta tersebut mereka bisa sampai sejauh ini. Di detik-detik terakhir mereka langsung melompat sebelum jembatan kaca itu dihancurkan. Di tempat lain, para tamu VIP terlihat cukup terhibur dengan game kelima ini.
Junho yang sedang menyamar masih sibuk melayani mereka. Kemudian salah satu tamu VIP sepertinya tertarik kepada Junho dan memintanya untuk duduk di dekatnya. Lalu tamu VIP itu mengajak Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa terhina akhirnya marah dan menodongkan pistol ke arahnya. Kemudian Junho meminta semua informasi yang ia ketahui mengenai game tersebut. Setelah berhasil direkam, Junho menghajarnya hingga pingsan dan kabur dari tempat itu. Frontman yang mengetahui perbuatan Junho langsung mengerahkan anak buahnya untuk melacaknya. Tak lama kemudian Junho sampai di pulau seberang. Ia mencoba menghubungi atasannya untuk meminta bantuan sekaligus mengirim semua bukti yang ia dapat. Namun ia kesulitan mendapatkan sinyal dan memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian frontman dan anak buahnya juga sampai di sana. Mereka mulai menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum sempat mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, Junho pun terpojok oleh frontman dan anak buahnya. Tak disangka, ternyata sosok di balik topeng hitam itu adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun menanyakan alasannya mengapa ia tega melakukan semua ini. Belum sempat mendapatkan jawaban, Junho langsung ditembak oleh kakaknya dan terjatuh ke laut. Di tempat lain, Ji-hoon, Sang-woo, dan Si-byuk yang berhasil lolos dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka untuk makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Si-byuk terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya pecahan kaca menancap tepat di perut kirinya. Ia mencoba membalutnya dengan seragam lamanya. Kemudian mereka diberi makan malam yang lezat untuk pertama kalinya. Di sana Ji-hoon dan Sang-woo langsung melahap makanannya. Sementara Si-byuk yang masih kesakitan malah kesulitan untuk memakannya. Setelah makan malam, masing-masing dari mereka diberi sebuah pisau. Ji-hoon terlihat masih marah kepada Sang-woo yang tega membunuh peserta sebelumnya. Ia pun berniat membunuh Sang-woo dan menghampiri Si-byuk untuk mengajaknya bekerja sama. Si-byuk yang semakin lemah berpesan kepada Ji-hoon. Jika Ji-hoon berhasil menang, ia meminta agar Ji-hoon merawat adiknya yang kini berada di panti asuhan. Setelah mendengar hal itu, Ji-hoon menyadari bahwa baju Si-byuk telah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan mencoba meminta bantuan kepada panitia. Tak lama kemudian, panitia pun datang sambil membawa peti. Ternyata Sang-woo membunuh Si-byuk ketika Ji-hoon meminta bantuan. Hal itu pun membuat Ji-hoon merasa bersalah kepada Si-byuk dan semakin marah kepada Sang-woo. Dengan santai, Sang-woo berkata bahwa ia hanya membantu meringankan rasa sakit dari Si-byuk. Keesokan harinya, game terakhir pun siap dimainkan oleh mereka berdua. Game terakhir ini bernama Squid Game. Kebetulan game ini sering mereka mainkan ketika masih kecil. Mereka mendapatkan peran yang berbeda. Ji-hoon sebagai penyerang sedangkan Sang-woo sebagai pemain bertahan. Di tempat lain, para tamu VIP kembali dipersilahkan untuk menyaksikan jalannya permainan. Begitu dimulai, Ji-hoon dan Sang-woo menggunakan pisau masing-masing untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, mereka bertarung satu sama lain. Sang-woo mendapat kesempatan dan berhasil menusuk Ji-hoon beberapa kali. Namun Ji-hoon tak menyerah. Ia terus bangkit dan melawan. Ji-hoon pun akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Dengan pisau yang menancap di tangannya, ia mendekati Sang-woo dan mencoba membunuhnya. Tapi Ji-hoon tak tega untuk melakukannya. Lalu dengan tertatih-tatih ia pun berjalan menuju garis finish.
Namun di langkah terakhir, Ji-hoon berubah pikiran dan memutuskan untuk mengajak Sang-woo menyerah agar mereka bisa pulang tanpa ada yang harus mati. Tapi Sang-woo menolak dan menikam dirinya sendiri. Di napas terakhirnya, Sang-woo menitipkan ibunya kepada Ji-hoon. Dengan begitu, akhirnya Ji-hoon ditetapkan sebagai pemenang. Kemudian Ji-hoon dipulangkan ke tempat asalnya lengkap dengan ATM berisi hadiah yang dijanjikan. Namun Ji-hoon sama sekali tak merasa bahagia. Ia malah sedih memikirkan kematian ratusan peserta lain termasuk sahabatnya. Ia pun tak sanggup untuk menatap wajah ibunya Sang-woo. Tak sampai di situ, begitu sampai di rumah, ia pun harus kehilangan ibunya yang telah meninggal. Lalu setahun pun berlalu. Ji-hoon masih sangat frustasi, entah apa yang harus dilakukannya. Hingga akhirnya tiba-tiba datang seorang penjual bunga dan memberikan sebuah kartu game kematian berisi alamat yang harus Ji-hoon datangi. Begitu sampai di tempat itu, ia sangat terkejut melihat kakek Il-nam yang sedang dirawat. Kakek Il-nam menjelaskan bahwa ia adalah atasan dari frontman sekaligus tuan rumah dari game kematian. Ia mengaku tak bahagia meskipun memiliki harta yang melimpah. Dengan tumor otak di kepalanya, hidupnya diprediksi tak lama lagi. Ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia karena menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-temannya. Hal itulah yang membuat kakek Il-nam serta para VIP lainnya membangun arena game tersebut agar ia dapat kembali bernostalgia dengan ikut bermain di dalamnya. Mendengar hal itu, Ji-hoon sangat marah karena mereka telah tega mengorbankan banyak nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Il-nam menegaskan bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti game tersebut. Ia pun kembali berterima kasih kepada Ji-hoon yang telah membuatnya bahagia di sisa-sisa hidupnya. Lalu ia pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Ji-hoon memulai kehidupan barunya. Ia menjemput adik si Byok dan menitipkannya kepada ibunya Sang-woo lengkap dengan skoper uang untuk menepati janjinya kepada si Byok dan Sang-woo. Kemudian ia pergi untuk menyusul anaknya ke Amerika. Namun di tengah perjalanan ia melihat orang misterius yang sedang merekrut calon peserta. Ji-hoon langsung merebut kartu itu dan menghubungi frontman. Lalu ia bertekad akan membalas semua kebusukan yang telah mereka lakukan selama ini. Dan film pun selesai. Itulah akhir dari drama Squid Game. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.